Apoteker 1. Seorang apoteker di rumah sakit menerima resep antibiotik untuk pasien anak dengan berat badan 20 kg. Dosis yang direkomendasikan adalah 50 mg per kilogram hari terbagi dalam 3 dosis. Berapa miligram yang harus diberikan dalam sekali dosis? A. 166,67 mg. B. 333,33 mg. C. 500 mg. D. 1000 mg. E. 3000 mg. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dosis per hari sama dengan 50 mg per kilogram kali 20 kg sama dengan 1000 mg. Terbagi dalam 3 dosis, maka per dosis sama dengan 1000 mg 3 sama dengan 333,33 mg. Kita masuk soal berikutnya. 2. Apoteker X menemukan interaksi obat antara warfarin dan obat herbal ginkgo biloba. Apa kemungkinan efek dari interaksi ini? A. Peningkatan efek antikoagulan. B. Penurunan efek antikoagulan. C. Peningkatan tekanan darah. D. Penurunan kadar gula darah. E. Peningkatan fungsi ginjal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ginkgo biloba memiliki efek antiplatelet yang dapat meningkatkan efek antikoagulan dari warfarin, meningkatkan risiko perdarahan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses produksi sediaan steril, apoteker Y menggunakan metode sterilisasi dengan autoklav. Pada suhu berapa dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk sterilisasi yang efektif? A. 100 derajat Celcius selama 30 menit. B. 121 derajat C selama 15 menit. C. 134 derajat Celcius selama 3 menit. D. 150 derajat Celcius selama 1 menit. E. 180 derajat Celcius selama 30 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sterilisasi dengan autoklav yang efektif umumnya dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk membunuh mikroorganisme, termasuk spora. Kita masuk soal berikutnya. 4. Apoteker Z sedang melakukan uji disolusi tablet. Jika spesifikasi menyatakan bahwa tidak kurang dari 80% zat aktif harus terlarut dalam 45 menit, dan hasil uji menunjukkan 75% terlarut dalam 45 menit, apa tindakan yang harus diambil? A. Meloloskan batch tersebut. B. Mengulangi uji disolusi. C. Menolak batch tersebut. D. Meningkatkan waktu disolusi menjadi 60 menit. E. Mengubah spesifikasi produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hasil uji atau 75% tidak memenuhi spesifikasi atau minimal 80%, sehingga batch tersebut harus ditolak untuk menjamin kualitas dan efektivitas produk. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang apoteker di apotek komunitas menerima resep metformin 500 mg dengan aturan pakai 1 tablet 3 kali sehari selama 30 hari. Berapa jumlah tablet yang harus diberikan? A. 30 tablet. B. 60 tablet. C. 90 tablet. D. 120 tablet. E. 150 tablet. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa 1 tablet 3 kali sehari berarti 3 tablet per hari. Untuk 30 hari, jumlah tablet yang diperlukan adalah 3 kali 30 sama dengan 90 tablet. Kita masuk soal berikutnya. 6. Apoteker A diminta untuk menghitung child pox score seorang pasien sirosis hati. Jika total skor pasien adalah 9, termasuk dalam kelas apa pasien tersebut?
A. Childbook A. B. Childbook B. C. Childbook C. D. Childbook D. E. Childbook E. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa childbook skore 7-9 termasuk dalam kelas B, menunjukkan sirosis hati tingkat sedang. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses validasi metode analisis, apoteker B melakukan uji presisi. Jika hasil 6 kali pengukuran memberikan nilai RSD atau Relative Standard Deviation 1,5%, bagaimana interpretasi hasil tersebut? A. Presisi sangat buruk. B. Presisi buruk. C. Presisi cukup. D. Presisi baik. E. Presisi sangat baik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa RSD kurang dari 2% menunjukkan presisi yang sangat baik dalam analisis farmasi, menandakan konsistensi hasil pengukuran yang tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Apoteker C menemukan obat dengan tanggal kedaluarsa yang telah lewat di apotek. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Memberikan obat tersebut kepada pasien tidak mampu. B. Membuang obat ke tempat sampah umum. C. Mengembalikan obat ke distributor. D. Menyimpan obat untuk keperluan darurat. E. Memusnahkan obat sesuai prosedur yang berlaku. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa obat kedaluarsa harus dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pelayanan farmasi klinis, apoteker D dalam menemukan pasien dengan kreatinin serum 2,5 mg del atau normal, 0,6-1,2 mg del yang akan diberikan levofloxacin. Apa rekomendasi dosis yang tepat? A. Dosis normal tanpa penyesuaian. B. 50% dosis normal. C. 25% dosis normal. D. Mengganti dengan antibiotik lain. E. Menghentikan pemberian antibiotik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan peningkatan kreatinin serum, fungsi ginjal menurun. Levofloxacin perlu penyesuaian dosis menjadi 50% dari dosis normal untuk mencegah toksisitas. Kita masuk soal berikutnya. 10. Apoteker E diminta menjelaskan tentang farmakovigilans kepada staf apotek. Apa definisi yang paling tepat untuk farmakovigilans? A. Proses pembuatan obat baru. B. Sistem pemantauan efek samping obat. C. Metode penyimpanan obat yang aman. D. Prosedur dispensing obat di apotek. E. Teknik pemasaran produk farmasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa farmakovigilans adalah sistem pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi informasi tentang efek samping obat untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat. Kita masuk soal berikutnya.